Baiklah teman-teman, ini merupakan rangkaian self holding dari kontaktor ya. Dimana untuk cara kerjanya, ketika kita akan menekan tombol start di sini, maka kontaktor ini akan secara terus-menerus menyala ya. Jadi bisa diperhatikan, ini saya akan coba tekan tombol start. Bisa diperhatikan untuk lampu di sini menyala ya. Ketika saya tekan tombol off-nya, maka kontaktor padam dan lampu di sini juga ikut padam ya. Jadi bagaimana cara perakitannya? Simak terus videonya berikut ini. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Olive Elektrotechnik. Pada kesempatan kali ini saya kembali berbagi tutorial. Untuk tutorial kali ini saya akan berbagi pengalaman ya kepada teman-teman atau sama-sama belajar bagaimana cara merakit rangkaian self holding ya pada kontaktor. Oke, teman-teman, di sini Anda sudah bisa lihat alat dan bahan yang saya pergunakan. Saya di sini menggunakan sebuah trapo ya. Trapo, kemudian di sini ada dua buah push button ya. Push button stop dan push button start, sebuah kontaktor dan sebuah fitting dilengkapi dengan lampu pijar ya sebagai output daripada kontaktor ini nanti ya, untuk menandakan kontaktor ini sudah bekerja. Oke, kenapa saya di sini menggunakan trafo? Sebab kontaktor yang kita gunakan di sini adalah kontaktor dengan tegangan kerjanya 48 volt ya. Ini bisa diperhatikan tegangan kerjanya 48 volt ya. Kebetulan kontaktor yang ada kita menggunakan kontaktor 48 volt. Jadi untuk trafonya juga di sini kita akan menggunakan tegangan 48 ya. Ini trafo dari Larkin ya, 100 VA. Oke, bisa diperhatikan ini untuk inputnya ke jala-jala listrik, dan ini sebagai output 48 dan hingga 220 volt ya. Oke, jadi kalau teman-teman ingin merakit dengan menggunakan kontaktor 220 volt, tidak perlu menggunakan trafo ini ya. Oke, bagaimana cara perakitannya? Pertama-tama ini sebentar saya buka untuk push buttonnya. Untuk tombol push button ini bisa teman-teman perhatikan di sini ya konstruksinya. Yang push button merah ya atau push button stop ini dia, dan push button start ini dia, masing-masing mempunyai dua terminal ya. Oke, cara penyambungannya. Untuk pertama-tama kita akan coba sambungkan ya untuk sumber tegangan yang akan kita kontrol terhadap kontaktor nanti. Ini ada sebuah kabel jumper, kita sambung di push button stop ini ya. Kita sambung di push button stop ini di sini. Oke, seperti ini ya. Kita sambung langsung di salah satu pin daripada push button stop ini. Oke, untuk keluarannya ya, dari push button stop kita langsung sambung ke push button start ya. Oke, ini dia untuk kabel jumpernya. Langsung saja ini kita sambung di sini. Oke, ini jadi seperti ini. Selanjutnya ini ujungnya kita sambung di sini. Oke, kita hubungkan ke bagian push button start ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk outputnya ini ya, untuk keluaran daripada push button start ini kita akan sambung. Kita sambungkan kabel. Ini satu lagi jumpernya di sini. Ini teman-teman.
Oke, seperti ini ya. Jadi nanti ini masuk ke tegangan 48 volt ya, yang dari trafo ini kabel merah sebagai inputannya. Kemudian nanti untuk outputnya ya, keluar dari tombol start ini masuk ke bagian A1 kontaktor ya, ke coil. Oke, agar nantinya kontaktor ini bisa menyala terus menerus ya, tanpa harus menekan tombol start ini ya, tanpa harus menekan tombol start secara terus menerus ya, maka kita membutuhkan yang namanya rangkaian penguncinya ya, atau yang disebut dengan interlocking ya. Di sini kita sambungkan ini buah kabel jumper lagi, kita sambung antara pertemuan push button start ini ya dengan push button stop ini di bagian sini. Ini bisa diperhatikan ini ya, persambungan antara push button stop terhadap push button start ya. Oke, kita sambung di sini. Sebentar saya longgarin kembali. Kita sambung di sini teman-teman. Ini sebentar saya kunci dulu ya. Jadi seperti ini ya, bisa diperhatikan ya teman-teman. Ini saya kembali jelaskan. Ini tadi ya, yang dari push button stop ini yang berwarna merah ya, ini inputannya masuk ke tegangan 48 volt dari trafo, kemudian keluarannya masuk ke push button start ya. Kemudian untuk output push button startnya nanti ini masuk ke coil kontaktor. Sementara untuk yang ini bagian percabangannya tadi yang di tengah ya, antara push button stop dan start, ini nanti akan kita gunakan untuk rangkaian penguncinya ya. Oke, langsung saja kita sambung ke trafo ini ya. Ini kita sambung ke bagian 48 voltnya ini di sini. Ini 48 di sini. Kita sambung di sini ya. Ini. Oke, sudah tersambung ya. Sementara ini untuk outputnya tadi ya, yang dari push button start ini langsung kita sambung ke bagian A1 ya. Untuk kontaktor ini ditandai kode A1 dan A2 ya. Di sini kurang jelas. Untuk A1 ini ya, teman-teman bisa perhatikan. Ini A1 dan ini A2 ya. Ini kurang jelas ini. Oke, sebentar saya sambung dulu. Ini di bagian A1 di sini ya. Ini. Oke, saya kunci. Oke, untuk A1 sudah ya. Kemudian agar kontaktor ini bisa menyala ya, tentu membutuhkan yang namanya tegangan netral ya. Membutuhkan tegangan netral. Ini saya ambil kabel jumper, kita sambung di bagian pin A2 ya. Ini A2 untuk netralnya. Ini seperti ini. Kemudian ini kita sambung ke bagian 0 dari trafo ya. Ini 0 trafo, kita sambung di sini ya. Ini sambung di 0 trafo. Oke, sudah tersambung ya. Selanjutnya ini agar kontaktor ini bisa mengunci ya, agar kontaktor ini nanti bisa mengunci ya ketika dia beroperasi dan akan mengunci secara terus menerus, maka dibutuhkan yang namanya sistem interlocking ya. Dalam keadaan seperti ini juga ya, ini untuk kontaktor sudah bisa bekerja, akan tetapi belum bisa mengunci sendiri ya. Oke, coba kita tes ya sebelum kita rakit ke bagian interlockingnya. Sebentar saya beri sumber ya, ini trafonya. Ini trafo, colokan trafo untuk menyalakan trafo ini. Sebentar saya beri tegangan ya. Perhatikan ya, ketika saya tekan nanti ini akan menyala ya kontaktornya. Ini sebentar saya buka penutupnya agar teman-teman bisa lihat. Perhatikan ini saya tekan tombol start. Ini.
menyala ya. Tetapi ketika saya lepas jari saya ini dari tombol startnya, maka kontaktor akan kembali mati ya. Ini, dia tidak bisa mengunci ya. Jadi agar dia bisa mengunci, kita akan sambungkan kabel yang bagian interlocking dari sini tadi ya, percabangan antara push button stop dan push button startnya ya. Oke, coba kita sambung di sini ya. Kita sambungnya di sini kawan-kawan, di bagian 14 ya. Ini tombol bagian terminal 13, ini 14 ya untuk NO. Sementara untuk di sini pin 2122 ya, ini untuk NC-nya ya. Ini NC ya, kontak bantunya, dan ini adalah NO ya. Ini NO, NC. Jadi kita gunakan tombol bagian ini, bagian kontak bantunya di bagian kontak NO ya. Kita sambung di pin 14 ini ya. Oke, kita sambung di bagian pin 14. Sudah. Kemudian di bagian pin 13 nya langsung kita jumper ke bagian pin A1 ya. Ini teman-teman, kita sambung di sini ya. Ini perhatikan, ini agar dia bisa mengunci. Ini bagian pin 13 14 ya. Pin 13 kita sambung ke A1 ya. Ini A1 coil dari kontaktornya. Nih, saya sambung dulu ya. Oke teman-teman, sudah tersambung, dan coba kita tes nyalakan kembali ya. Kita buktikan ya, kita buktikan apakah kontaktor ini sudah bisa mengunci ya. Ini saya coba nyalakan kembali trafonya ya, untuk sumbernya. Perhatikan teman-teman, ini tombol startnya, ini trafonya, kontaktornya saya tekankan agar teman-teman bisa melihat. Perhatikan, saya tekan tombol start. Oke, dia tetap bekerja ya, walaupun jari jempol saya ini lepas dari tombol push buttonnya ya. Ini dia sekali tekan langsung bekerja terus menerus ya. Untuk mematikannya kita tekan tombol stopnya ya. Nih, tekan stop, tekan stop. Oke, jadi seperti itu ya kawan-kawan untuk cara kerjanya. Oke, selanjutnya kita akan coba sambungkan ini untuk lampu kebebannya ya, agar lebih jelas ya untuk kontaktor ini bekerja atau tidak ya. Sebentar, ini kita sambung kabel lagi di bagian ini, di bagian terminal fittingnya ini. Oke, kemudian ini kita hubungkan ke kontak utamanya ya. Kontak utama dari kontaktor ini, kontak utamanya ada 3, ini 3 ya, di bagian bawah sini. Ini kontak bantunya dan ini kontak utamanya ya. Oke, kita hubungkan ke sini, kita hubungkan ke bagian kontak utamanya ya. Oke, bisa diperhatikan ini teman-teman ya. Ini sudah saya sambung ya. Ini di bagian kontak utamanya untuk lampu.
Kemudian untuk inputannya kita akan ambil dari trafo ya. Ini 220, sebab bola lampu yang kita gunakan bola lampu 220 volt ya. Oke, ini kita sambung kembali di sini. Saya lepas dulu agar ini bisa dikunci. Oke, pasang kembali. Oke, ini kabel yang dua ini akan kita sambung ke trafo ya. Yang ini untuk nolnya, yang merah untuk 220 voltnya ya. Ini saya sambung satu yang 220 volt bagian kabel berwarna merah, dan nolnya ini saya sambung di sini ya. Nol dari trafo. Oke, ini sudah saya kunci. Sampai di sini untuk perakitannya sudah selesai ya. Ini perakitannya sudah selesai. Untuk masalah kerapiannya kita bisa rapikan nanti ya, atau teman-teman juga bisa merapikan ya. Intinya di sini teman-teman bisa memahami ya cara perakitannya ya. Oke, kita akan coba kembali nyalakan ya. Ini kita beri sumber ke trafo ya. Oke, ini saya akan tekan tombol startnya ini. Perhatikan lampu menyala ya, seiring dengan menyalanya kontaktor ini ya. Oke, coba kita matikan dengan menekan tombol stop, tekan start ya, tekan stop ya, dia menyala ya. Oke, jadi sampai di sini teman-teman bisa memahami ya untuk perakitan daripada self holding pada kontaktor ini ya. Jadi kebetulan di sini saya menggunakan kontaktor 48 volt, maka di sini saya menggunakan trafo ya sebagai adapternya ya untuk penurun tegangan. Trafo step down untuk tegangan 48 volt untuk supply kontaktor, dan kebetulan juga di sini ada output 220 volt untuk supply ke beban lampu ya. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya. Bagi teman-teman yang mungkin barangkali ada pertanyaan, bisa tinggalkan pesannya ya di kolom komentar ya. Mudah-mudahan saya akan membalasnya. Oke, sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.